Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas hands on kembali tentang warp up mini project ya. Jadi warp up ini diminta kita untuk melakukan integritas antara kemampuan teknis coding yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari dari GitHub, best practice, dan Python esensial. Oke, kita masuk ke dalam Git ya. Untuk Git ini kita hanya diminta untuk melakukan git init untuk memulai atau menginisialisasi Git tersebut agar kita bisa mengkoneksikannya ke dalam GitHub. Lalu git add itu berfungsi untuk menambahkan folder yang sudah kita buat atau codingan atau kode yang sudah kita buat terus masuk ke dalam GitHub. Lalu git commit min-m yang berfungsi untuk membuat commit atau keterangan dalam perubahan atau penambahan dalam kode yang sudah kita perbaiki. Lalu selanjutnya adalah git tag yang dimana itu berfungsi untuk menambahkan kayak penanda gitu ya. Kalau misalkan commit itu untuk keterangan, kalau misalkan git tag ini untuk penanda. Lalu git push memasukkan lalu kita remote masukkan ke dalam GitHub lalu kita push gitu, dimana ininya aplikasikannya kita masuk ke dalam operasinya. Nah, pertama-tama tadi saya melakukan git init terlebih dahulu ya. Lalu mari kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu kita modifikasi saja dulu. Nah, jadi di sini saya menggunakan konsep 1 2 itu saya gabung ya. Ya, saya gabung. Karena dimana commit tuh kita bisa pakai setelah ada kodenya. Sedangkan git init itu kan cuma beberapa doang. Dan kalau misalkan kita mengikuti yang ada di sini, mengikuti slide, itu hanya menambahkan file kosong ya, yang tidak ada isinya atau sembarang lah isinya. Oke, masuk ke dalam Design of Python atau yang bisa saya sebut tuh PEP 8 ya. Jadi di PEP 8 ini ada satu kode yang berantakan, atau bisa disebut juga kayak Design of Python ini kayak dianalogikannya seperti kode yang estetik lah. Jadi semisal nih saya mempunyai kode seperti ini. Seperti ini ya. Di sini saya mempunyai folder. Nah, di sini bisa kita lihat sini itu berantakan ya. Kayak ini kayak gini, def fx, y, mepet terus kok yang nggak ada apa namanya enter sama sekali atau spasi sama sekali di dalamnya.
Sedangkan PEP 8 ini dia itu mempunyai aturannya tersendiri, seperti uh, menganut keestetikan dan rapih lah jatuhnya dengan PEP 8 ini, agar kita rapi di dalam segala keadaan. Enggak cuman kita doang yang rapi ya, tapi kode pun dimintanya pun rapi seperti itu, sesuai dengan ketentuan PEP 8 yang dimana yang sudah kita buat sebelumnya di latihan sebelumnya itu akan menjadi seperti ini ya. Sini saya akan mengambil hasil jadinya saja ya. Nah, seperti ini. Jika kita bandingkan, ini nih ada beberapa bagian yang berubah, seperti ya tadi spasi, lalu dilanjutkan dengan enter dan backspace yang tidak diperlukan ya. Nah, jika kita hapus, lalu hapus yang ini juga. Nah, seperti ini ya. Kan jadi bisa dilihat perbedaannya. Sebelumnya ya seperti ini. Definisi fungsi f, x, y. Ini kan masih terlalu mepet nih. Sedangkan jika kita memakai PEP 8, hasilnya akan menjadi seperti ini. X, y. If x, return y kali 2, return y. Nah, jadi masih terlalu mepet ya. Lalu di sini juga ada spasi, dan di sini juga ada spasi. Yang dimana kalau misalkan kita lihat perbandingannya, di sini amburadul, di sini rapi, gitu ya. Dan kalau misalkan kita pengen tahu gimana sih cara ngeceknya, nah caranya itu seperti ini. Berarti kita menggunakan git add terlebih dahulu ya, untuk menambahkan kode. Nah, add, lalu git commit untuk menambahkan komen. Contoh. Nah, setelah itu kita ingin melihat ya kesalahan, bukan kesalahan ya, codingan kita, kode kita yang belum sesuai dengan PEP 8. Di sini kita menggunakan perintah flag 8. Nah, bisa dilihat kode set expect to blank after class function definition font 1, dimana di sini ini bisa tetap berjalan. Nah, 20. Di sini masih bisa kodenya masih bisa berjalan, tetapi tidak rapih atau tidak estetik. Yang dimana kita dengan PEP 8 itu disuruh untuk membuatnya menjadi seperti ini, seperti itu. Coba kita contoh ya, satu persatu ya. Def x, y. Save. Harusnya ini enggak ada ya. To blank itu ini seperti ini. Nah, jika kita sudah melakukan perubahan dan kita ingin melihat kembali sudah benar belum sih yang sudah kita lakukan, kita bisa melakukannya dengan flag 8 kembali. Dan yep,
ada beberapa yang enggak ini ternyata ya. 21 white space. Ini save. Kita flag 8, white space nya hilang. 71 expected to blank lines after class. Expected to blank 7 ya. Di sini kita untuk blank satu kali. Hilang. White space around operator. Sini kita tambahkan white space. Hilang, dan yang terakhir adalah ini. Nah, ini kan udah bersih nih. Artinya kita sudah mengikuti sesuai dengan arahan PEP 8. Dan kalian harus memerhatikan beberapa bagian yang benar-benar kecil seperti ini. Jadi jangan sampai salah. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Tadi belum selesai ya untuk latihan 1 atau minggu pertama. Jadi kita lanjutkan dengan tadi sudah git init, git add, lalu git commit. Coba kita masuk ke git tag ya. Tag misalkan contoh. Lalu kita ingin melihatnya tag yang sudah kita masukkan. Ini yang kita cek ini masih lokal ya, belum terhubung ke dalam GitHub. Nah, keluar contoh. Oke, selanjutnya itu berarti kita melakukan push ya, yang dimana saya masuk ke dalam demo test dulu. Jika kalian ingin memasukkan GitHub ke dalam atau menyambungkan ke GitHub, itu kalian bisa menyalin kode yang ini, lalu masuk ke dalam CLI nya kembali, lalu ketik git add remote GitHub paste seperti ini. Ini kayaknya balik deh, git remote add. Nah, remote, oh ternyata saya salah itu tadi ya, di remote saja. Oh, balik juga ternyata. Git remote. Nah, jika tidak ada output yang keluar, artinya dia berhasil ditambahkan. Dan jika ingin melihat git tag yang sudah kita masukkan di lokal, kita bisa melihatnya setelah kita push. Gimana cara ngepushnya? Nah, ini kan belum ada tampilan, belum ada perubahan ya di webnya, di GitHubnya. Maka kita melakukan git push GitHub master. Dia akan masuk dan bisa kita lihat di sini. Nah, sudah masuk ya. Dan di sini belum ada tag sama sekali yang sudah kita masukkan. Nanti ini kan masih polos nih. Di rilis juga belum ada apa-apa. Jika kita masukkan git tag ya, git tag itu akan masuk ke dalam rilis ini. Gimana caranya? Kayak ini, git push text. Sudah terupdate. Lalu kita refresh dan hasilnya akan seperti ini, teks. Yap. Jika kita lihat langsung di master dan teksnya contoh sudah masuk. Oke, lalu kita lanjut ke mini project. Yang dimana mini project ini adalah tugas lanjutan dari
sebelumnya maksud saya materi selanjutnya. Minggu ketiga itu kita diminta untuk sudah membuat mini project yang menampilkan beberapa fungsi. Nah, seperti ini. Pada sesi pertama mini project ini, mahasiswa diminta untuk membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi simulator Smart Environment. Mahasiswa akan memisahkan logika utama program dengan logika pembacaan sensor ke dalam directory package dan berkas modul yang berbeda. Selain itu, mahasiswa diwajibkan menggunakan pip untuk menginstal library eksternal guna mempercantik tampilan output program di terminal. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam teks kita ya, lab 3 untuk melihat kodenya. Kita buka di sensor ops, lalu generator. Nah, sebelum itu package yang dimaksud di awal tadi ialah ini sensor ops ini, dan modul-modulnya itu adalah generator dan main, kan secara terpisah nih kalau misalkan kita lihat ya. Nah, terpisah. Ini di luar package, sedangkan generator di dalam package. Oke, pada tahap awal ini konsep dasar seperti fungsi generator temperatur digunakan untuk memisahkan logika pembacaan sensor suhu dan kelembapan. Ada dua generator yang sudah kita buat. Ya, temperatur ini adalah suhu dan humidity adalah kelembapan, yang dimana diatur menjadi 20.0, 40.0.2, lalu di humidity-nya 30.0, 30, 90 dan 2. Itu kayak 0,3, 0,9. Bener nggak ya? Kayaknya iya. Yang bertugas menghasilkan data acak menggunakan modul random, yang dimana pip 8 tadi itu harus kita bukan pip 8 pip itu untuk menginstalisasi import random seperti ini, ataupun random lain, bukan random import lainnya seperti apa ya, import ya library lainnya lah, menunjukkan bagaimana fungsi membantu membuat kode lebih modular dan dapat dipanggil berulang kali tanpa menulis ulang logika yang sama. Lalu selanjutnya adalah digunakan percabangan if else di dalam controller, yang dimana kita bisa dapat memilih beberapa bagian yang sudah dibuat. Oke, pada tahap pertama cukup simpel, cuma disuruh untuk membuat temperatur dan humidity. Lalu kita lanjut ke dalam lab 4, minggu keempat, yang dimana seingat saya disuruh untuk menambahkan try except. Pengembangan peningkatan keadaan program dan manajemen. Mahasiswa ditugaskan menjelaskan string guna memvalidasi input pengguna, memanfaat struktur data list untuk mengelola status inventaris, pencatatan riwayat aktivitas logging. Jadi di sini kita disuruh untuk menambahkan data list, mengelola status inventaris, pencatatan riwayat aktivitas login, atau bisa disebut juga riwayat pembacaan, dan menerapkan teknik exception handling try except untuk mengenal anomali sistem.
Lalu kita disuruh untuk menggunakan try except jika ada kesalahan atau mengungkap anomali dalam mengungkap perbedaan. Kemampuan merancang arsitektur perangkat lunak fault toleran di mana program mampu merespons kondisi error terduga. Lalu jika ada output yang error, itu akan menghasilkan output balasan seperti error temperatur terlalu panas, suhu terlalu panas, ataupun kelembapan yang terlalu lembab. Kita masuk ya. Oke. Persiapan list, inventory, dan riwayat file npm variabel. Registrasi node untuk menyimpan daftar ID sensor yang diizinkan beroperasi, dan lalu sensor log untuk menyimpan riwayat data hasil pembacaan sensor. Jika kita lihat di lab 4 ada penambahannya tersendiri seperti show header. Nih, format node untuk memformat pilihan, bener gak? Lalu dilanjutkan untuk memilih pilihan node, mau milih keberapa, lalu show logs untuk melihat riwayat, dan dilanjutkan dengan controller lainnya, yang dimana controller utama yang dimana mencakup while true, show menu, pilihan satu yaitu input untuk menginput nama sensor, lalu format node berfungsi untuk elif pilihan 2 jika pilihan 2 menolak sistem ada sensor yang terdaftar. Dan yang ketiga adalah pilihan registrasi node, keempat riwayat, dan yang kelima adalah keluar. Di sini ada sensor logs ya, show logs, yang dimana di sini kita memanggil dari show log ini. Pastinya di node ada perubahan, yang dimana ada tambahan rise value error. Ini sebelumnya kan tidak ada. Jika gagal, ia akan mengeluarkan output sensor malfunction, gagal membaca data dari perangkat keras, atau value error kalau gagal membaca, sama aja. Penambahannya ya cuman untuk tambahan pilihan yang sebelum 123 menjadi 12345. Lalu yang nomor 1 itu menambahkan node input node. Jika kita running yang sekarang itu is not regular. Ini karena setelah saya melakukan eksperimen ini. Nah, jika bisa dilihat tadi itu ada penambahan sensor node ya.
itu kayak nambahin ini, kayak misalkan kita saat minta satu itu suruh menambahkan sensor suhunya. Lalu yang kedua pembacaan kelembapan atau suhu seperti itu. Lalu dilanjutkan ke lab 4 ya. Lab 4, lab 5. Yang dimana di lab 5 ini kita diminta untuk menambahkan konsep OOP seingat saya, yang dimana menerapkan OOP terus melalui pembuatan kelas fungsi-fungsi yang sudah kita buat di generator tadi itu kita ubah menjadi satu kelas, bentukannya kelas OOP itu Object Oriented Programming, OOP ya, benar lah. Kita lihat kelima sih lah. Mana ya, 555. Kita lihat membuat blueprint classroom di dalam paket sensor ops. Buatlah sebuah modul yang bernama Node.py yang di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama sensor node. Buat konstruktor init self untuk menginisialisasi atribut dari objek. Berikan nilai untuk status awal node, misalnya self status aktif. Lalu dilanjutkan membuat metode perilaku objek, dipindahkan logika fungsi pembacaan suhu dan kelembapan dari modul generate menjadi sebuah metode di dalam kelas sensor node. Metode ini bertugas mengembalikan nilai float pembacaan sensor, menunjukkan exception jika terkena probabilitas malfungsi 20%, error npm sensor node baru. Ada penambahan sensor node baru ya. Kenapa nih? Sepertinya lab 5 saya ada kendala. Kita bisa lihat dari random sensor ini ya. Yang tadinya cuma fungsi-fungsi seperti ini, tapi dijadikan menjadi kelas. Yang dimana kelas ini mencakup semuanya. Dan di latihan ke-6, sensor node ini mempunyai warisan-warisan lagi seperti itu. Lalu di sini kita mendapatkan inisialisasi init untuk self dan node ID. Nah, fungsi self ini tuh kayak kepunyaannya diri sendiri gitu, jadi bisa dipanggil mana aja. Lalu pada mainnya show header, show menu, format node name, just node, find node, show logs. Nah, penambahannya tuh ada di find node ini ya.
Lalu kita masuk ke dalam pembacaannya, dan jangan sekali-sekali misalkan accept ya atau di update yang enggak ada, yang harusnya tidak ada di note tapi jadi ada di note. Oke, penambahannya itu saja. Lalu pada lab ke-6 seperti yang saya bilang tadi, kita masuk ke dalam OOP kedua, yang dimana di dalamnya itu ada warisan-warisan, atau bisa dibilang kayak kelas ini ibunya, dan warisan-warisan itu seperti anak-anaknya, ibu dan anak. Nah, pada minggu ke-6 konsep interhands. Kalau misalkan yang sebelumnya itu kan kayak konsep encapsulation, karena data dari fungsi tensor diumumkan dalam kelas yang sama. Jadi program itu kayak menggunakan metode milik objek sensor. Misalnya kayak not read temperatur yang tadi, itu kayak pendekatannya itu membuat struktur kode lebih rapi dan mudah digunakan. Oke. Jadi berjabar gitu. Lalu pada lab ke-6 ini adalah konsep interhands, yang dimana kelas temperature node dan humidity node mewarisi kelas untuk sensor node. Dengan interhands, kedua kelas turunan dapat menggunakan atribut dan metode dasar dari parent tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Selain interhands, ini juga diterapkan konsep polymorphism, yang dimana melalui metode ini seperti ada nanti ya read data gitu. Nah, read data itu ada di teacher. Read data itu ini read data ada di note seperti ini ya, yang dimana jadi penulisannya itu tidak harus berulang. Nah, seperti yang saya bilang, kelas sensor node ini jadi induknya, yang dimana di dalam induknya ini ada turunan atau warisan seperti temperatur node, lalu humidity node yang menjadi kelas ya. Yang sebelumnya itu kan fungsi ini. Di dalam itu dev init self not id, super init not id, yang dimana di sini memanggil data yang di atas agar tidak menuliskan dua kali. Read data, membaca temperatur, id self not, status super read data, temperatur run uniform bla bla. Lalu di sini juga ada penambahan manager. Penambahan manager ini untuk apa? Kalau misalkan kita lihat dari tugas, kita disuruh membuat file baru, yang dimana file baru ini digunakan untuk menjadi controller baru yang mempunyai kelas environment manager. Di dalamnya itu ada add node yang sebelumnya ada di main, lalu ada baru adalah read all nodes, sebelum juga di main ya, menggunakan except value error, lalu show logs.
Jadi yang di main isinya apa? Yang di main itu jadi isinya cuman penggunaan output yang akan kita terima. Seperti show header ini, seperti ini. Nah, ini header. Lalu pilihan-pilihan node. Pilihan-pilihan node ini adalah mainnya. Nah, oh nggak salah. Show menu. Salah saya. Lalu di main itu kayak pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Seperti itu. Tambah sensor node, tambah sensor kelembapan, baca semua sensor, lihat riwayat, dan yang lainnya. Jadi di sini juga kita menambahkan override ya, dimana override malfunction itu enggak sih? Saya lupa untuk override itu untuk penggunaannya yang gimana ya. Oh enggak, override itu untuk yang di ini, yang di read data ternyata. Seingat saya untuk read data itu disebut juga read data, disebut juga override. Jika dilihat perubahannya di lab 6 ini kan jadinya jadi dikit nih. Nah, karena dibagi ke manajer. Oke, dapat memiliki perilaku yang berbeda. Beda. Lanjut ke 7 aja ya. Masuk yang ke-7 adalah kalau sebelum OOP berarti penambahan ya. Lupa ini 7. Penyempurnaan akhir dari mini project setelah fondasi sistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan OOP pada sebelum-sebelumnya. Arsitektur tersebut perangkat lunak yang lebih efisien optimasi kinerja dan penanganan error mekanisme menggunakan closure untuk fungsi dinamis dan generator untuk memproses data secara on demand tanpa membebani RAM. Setahu saya tuh ini ada penambahan ini ya. Yang pas-pas itu di apa? Seperti yang bisa dilihat, di sini saya menambahkan proses all nodes untuk mengkalibrasi perintahnya soal mengkalibrasi terus menampilkan output yang berbeda. Child class exception low battery error dan sensor block. Oh, ini kita baru masuk. Ini di note low battery exception. Nah, ini ternyata yang saya maksud pas-pas tadi itu. Import trend class low battery. Nah, yang dimana fungsi ini berfungsi untuk menambahkan random choice. Nggak salah sih di outputnya sih. Pembacaan dan juga saya lupa. Pembacaan dan
Output yang diminta tuh jadinya berubah loh. Satu S1 2 S2 3. Nah, seperti ini ya, mengeluarkan kalibrasi sukses. Sebelumnya itu mentah, lalu dikalibrasikan. Satu kalibrasi dan pengecekan perangkat generate kedua ini secara acak. Berkembangnya itu jadi mendapatkan custom exception seperti low battery. Low battery itu exceptionnya, bisa beringat. Lalu custom exceptionnya juga itu membuat simulator lebih realistis tentunya. Lalu karena dapat membedakan jenis kerusakan sensor secara spesifik. Selain itu, sistem memberikan tindakan penanganan berbeda sesuai jenis error yang terjadi. Kalau misalkan di humidity itu berbeda, lalu temperatur itu berbeda, outputnya yang berbeda ya. Konsep generator yield di sini juga diterapkan pada metode read all node dan yang lainnya. Lalu generator memungkinkan data diproses satu persatu tanpa harus membuat seluruh data sekaligus ke dalam memori. Tanpa simulator ini, generator bisa digunakan untuk membaca node secara bertahap dan menampilkan anomali satu persatu. Bisa juga kita disuruh untuk menambahkan anomali seperti yang bisa kita lihat. Nah, closure ini kalibrasi dan apply kalibrasi panggil untuk mengkalibrasinya. Closure datanya dicetak outputnya seperti ini sesuai dengan yang saya tunjukkan nih. Nah, untuk yang bawahnya ini kita masuk ke minggu 8 ya. Lalu menambahkan generator iterator untuk mencari anomali. Nah, find anomalies. Di sini ada find anomalies ya di bawah nih. Nah, di sini berfungsi untuk menangkap anomali-anomali data yang sudah kita set. Jika suhunya itu lebih dari 35, itu ia akan mengeluarkan log atau riwayat overheat, output overheat, atau baca yang di mainnya itu terlalu panas. Lalu kelembapannya itu akan mengeluarkan, jika kurang dari 20 itu kelembapannya terlalu rendah. Jadi kayak kelembapan itu harus di kelembapan yang tinggi. Show log seperti biasa untuk menampilkan data-datanya. Penggunaan low battery exception yang sudah kita buat tadi. Nah, exception ini berfungsi kayak misalkan tadi kan kayak overheat satu ada dua output ya, overheat sama menjadwalkan pergantian baterai. Lalu begitu juga yang sensor block error, pembersihan fisik ini untuk kelembapan lah, proses nol semua dibaca. Di sini juga bisa dilihat ya, rapih dan enggak berantakan. Dan ini enggak ada line-line yang panjang-panjang sampai sini gitu, karena kita memakai PEP 8. Masuk ke dalam minggu ke-8.
Ini final code ya, yang dimana kode kita sudah sempurna di minggu ke-8. Pada minggu ke-8 Smart Environment Node Simulator, yang dimana berevolusi menjadi sistem yang mampu menyimpan data. Oh, di sini kita disuruh untuk menambahkan data-data secara real time. Itu kan tadi kan di dalam CLI saja ya. Kalau misalkan kita melihat riwayat-riwayat yang sudah terbuat, dan kalau misalkan masuk ke dalam minggu ke-8, kita tuh akan memasukkan data itu ke dalam sensor data log txt ini, seperti ini contohnya. Nah, ini masuk ke mana? Ini akan masuk ke dalam notepad, jadi bisa secara lognya itu secara tersimpan secara apa ya namanya ya, secara real gitu. Kayak contohnya yang kayak barusan kita masukkan kan. Jika kita tadi kan baru sampai ini ya, baru sampai 3, kita lanjut lihat riwayat, lalu dilanjutkan dengan lihat anomali. Ada satu anomali yang overheat jika di running. Ini juga masuk ke dalam ketujuh tadi ya, 7 atau 6, ketujuh, yang mengganti menjadi overheat. Lalu jika kita enter, kita akan harusnya ada anomali lagi jika kita melakukan running beberapa kali. Nah, ini ya, ini belum aja ditambah jam-jamnya. 5 itu anomali, lalu 6 itu untuk membaca kritis. Untuk membaca yang sudah kita, bukan yang sudah kita, folder yang ini ya. Aduh, susah saya yang jelasin ya. Apa ya? Oh, catatan laporan yang udah kita masukkan. Harusnya ini ada jam-jam ya kalau misalkan emang membaca secara kritis. Duh, saya sudah mulai sedikit ngeblank. Yang baru itu yang ini ya. Oke. Ke 8 ini kayaknya cuma disuruh nambahin itu ya. Kita terkritis laporan operator. Menyusul laporan kritis database sudah sesuai tab 8. Dan saya kurang menambahkan ini ya. Jadi di kodenya itu kita lupa menjelaskan lah. Tuh. Di sini tuh ada penambahan. Nah, ini generate critical report. Ini dimana fungsinya itu untuk memunculkan ini ya. Setiap itu tuh kita memakai with open, jadi with open log txt r ini untuk membaca, untuk read, untuk membaca saja. Itu ada 3 kata r, w, sama satunya saya lupa. R itu read, w itu write, alias itu lupa saya. Lalu ada lambda filter, atau bisa disebut tuh kayak misalkan di
tambah ya, penerapan file handling. File handling namanya, saya ingat. Jadi sini saya ada ini ya, beberapa inti yang harus dibahas. Data hasil pembacaan sensor otomatis lalu disimpan ke file sensor data log.txt menggunakan with open. Dengan demikian sistem memiliki kemampuan pembacaan riwayat permanen seperti aplikasi monitoring yang sungguhan. Konsep functional programming juga diterapkan melalui penggunaan lambda dan filter untuk membuat laporan kritis. Membuat kritis yang dimana sistem menyaring data dan mengandung error atau warning sehingga hanya informasi penting yang ditampilkan. Dan selain itu, simulator menggunakan parsing data string untuk menganalisis nilai sensor dan mendeteksi kondisi anomali abnormal ataupun anomali seperti overheat dan kelembapan yang baru kita tambahkan terlalu rendah, hingga sistem kemudian menghasilkan warning otomatis berdasarkan hasil tersebut. Oke. Mungkin penjelasan saya untuk mini project segitu saja. Ada beberapa poin yang benar-benar saya lewatkan dan ya karena apa ya, terlalu numpuk, bukan terlalu numpuk ya, kayak belum terlalu nempel lah istilahnya. Oke, kita lanjut ke ini. Ada benar-benar. Kok ini bukan ini? Ini reflection ya. Mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan dijelaskan kayak satu itu menyebutkan materi yang paling mengubah cara pandang, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Materi yang mengubah cara pandangmu itu pada kelas ya. pas masuk kelas lalu dalam override, penambahan data, inference, sama yang terakhir ini open with. Itu menurut saya terlalu sedikit agak kompleks karena penggunaannya itu benar-benar berdampak ya. Untuk yang kelas itu nggak terlalu ya, karena cuman kayak mengkelompokkannya ke dalam kelas, fungsi-fungsi itu dikelompokkannya ke dalam kelas, sedangkan ke yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak, maksudnya yang itu masih bisa mudah dipahami ya. Dan yang lainnya agak sedikit kompleks bagi saya, terlalu ribet. Lalu ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini, dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit. Dibilang materi yang paling menantang atau yang paling sulit tuh menurut saya hampir semua ya, karena ya
Di semua materi saya kurang mendalami, bukan kurang tapi iya betul sih kurang, kayak kurang lagi untuk diulik lebih dalam. Dan selama ini cara saya untuk mengatasinya kayak satu, nanya ke yang lebih tahu, dan yang kedua ada bantuan dari AI. Kayak misalkan yang lebih tahu itu dari kakak tingkat, lalu dari AI itu kayak pemecahan masalahnya. Adapun beberapa kode yang benar-benar plak ketiplek. Lalu pada poin ketiga, ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum program jaringan satu. Kendala utama ya, kendala utamanya itu adalah kurangnya fokus saya dalam kelas, itu satu. Dan yang kedua, sepertinya harus, bukan harus ya, jadi di setiap kelas kayak kita harus di apa ya, kayak live coding secara langsung gitu. Dan kendala-kendala lainnya sih tidak ada ya, cuman human error karena saya sendiri. Dan ini bukan kurang tapi kayak kayaknya harus deh, soalnya kalau nggak, misalkan nggak secara langsung di live codingin gitu, ada beberapa materi yang benar-benar cuman lewat doang. Itu saja. Sekian video saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang sudah saya buat atau lainnya, atau penjelasan saya kurang jelas atau yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.